setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Coba berarti garis bawahi kata pengawas segala miliknya. Nyanya ini siapa? Hambanya atau tuannya? Tuannya. Oke ya, jelas ya. Garis bawahi kata pengawas segala miliknya. Teruskan. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, hamba yang baik, perhatikan, itu kriterianya adalah dia menjadi pengawas, bukan pemilik dari harta tuannya. Saya dorong Anda baca bukunya John Evans ini tentang stewardship. Ya, kata pengawas itu sebenarnya steward, pengelola. Dia bukan pemilik, dia bukan owner, dia hanya pengelola. Nah, perhatikan, hamba yang baik itu identik dengan seorang pengawas dari harta milik tuannya, bukan miliknya sendiri. Nah, perhatikan, inilah problem banyak orang Kristen ketika berhadapan dengan harta, dia tidak memposisikan dirinya sebagai pengelola, tapi dia memposisikan dirinya sebagai pemilik. Kejatuhan orang soal harta oleh karena Anda merasa engkau pemilik dan bukan sekedar cuman pengelola kekayaan surga. Padahal dari sejak semula, Tuhan tidak memberikan kepada kita hak milik. Dia hanya memberikan kepada kita hak untuk mengelola kekayaannya. Nah, ini kita mesti perhatikan. Saya ingin berikan beberapa dasar firman untuk membuat kita mengerti kalau Anda mau menyiapkan diri dengan baik menyambut Tuhan datang kedua kali, jangan merasa jadi pemilik dari semua harta yang ada pada kita. Hanya posisikan dirimu sebagai pengelolanya saja. Buka Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Kejadian 2 15 sampai 17. Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saya mau tanya, saudara, dengar baik-baik. Taman Eden itu yang nyetain siapa? Tuhan. Terus manusia ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Saya mau tanya, sejak hari itu, Taman Eden miliknya Tuhan atau manusia? Hah? Siapa yang bilang Tuhan, angkat tangan? Yang bilang manusia, angkat tangan. Baca Alkitab. Nah, ini pengertian yang rancu. Taman Eden tetap milik Tuhan. Buktinya Tuhan ngusir manusia, bukan manusia ngusir Tuhan. Right? Tapi Alkitab juga berkata, ketika Allah menempatkan manusia, diberi tugas untuk mengusahakan dan memelihara, bukan memiliki. Makanya ada perintah Tuhan, yang di sini jangan kau makan, yang lain boleh. Artinya, he is the owner. Dia tetap pemiliknya. Nah, ini kesalahan banyak orang Kristen. Kalau kita punya kekayaan, kita merasa ini milikku. Inilah problemnya. Kenapa orang jadi terikat dan cinta dengan uang? Karena merasa milikku. Tapi kalau Anda mengerti soal stewardship, kepengelolaan kekayaan surga, kita menyadari yang kita punya ini bukan milikku. Milik siapa? Tuhan. Kita hanya mengelola yang Tuhan percayakan kepada kita.
Nah kalau semua orang Kristen itu punya pikiran yang sama, tidak ada lagi orang yang bergulat soal memberi persembahan. Ngerti? Karena kita ngerti ini semua kan milik Tuhan. Kita cuma tukang bayar aja. Nah ini bagian yang jarang difahami oleh orang percaya. Kenapa? Karena manusia cenderung berkata, ini milik saya. Dari semula, Eden tidak pernah diberikan kepada manusia. Hanya disuruh mengusahakan dan memelihara. Itu aja. Ketika mereka berdosa, melanggar aturannya, Alkitab mengatakan, Tuhan mengusir mereka. Karena Tuhan yang punya. Kalau yang punya manusia, maka manusia berkata, Tuhan mulai sekarang janganlah engkau kemari. Ngerti? Karena ini milikku. Tapi sejak manusia berdosa, dia berkata, engkau harus pergi dari sini. Diusir. Siapa yang usir? Pemiliknya. Contohnya begini. Anda kalau punya rumah, Anda kontrak dengan seseorang. Masa kontraknya habis, Anda datang, yang berhak usir siapa? Saudara, karena engkau yang punya rumah. Tapi kalau Anda hanya kontrak, yang punya datang diusir, masuk penjara. Karena Anda mau mengambil harta milik orang lain. Nangkap ya? Kita harus memposisikan diri hanya sebagai pengelola dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukti berikutnya. Lihat, saya mau buktikan bahwa semua itu Tuhan yang punya. Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Yang punya siapa, saudara? Tuhan. Tuhan yang punya siapa? Apa? Bumi dan segala isinya. Yang punya siapa? Tuhan. Bukan kita. Nah, kita kan termasuk isinya bumi. Dengan semua yang kita punya, kita milik siapa? Tuhan. Yang kita punya milik siapa? Milik Tuhan. Jadi posisikan dirimu hanya sebagai pengelola. Makanya kalau waktu persembahan dan sebagainya, belajar tanya Tuhan. Berapa Tuhan? Yang dia gerakkan, engkau lakukan. Saudara akan melihat, Tuhan akan makin percaya dengan saudara. Nah, kalau tidak, nggak ada gunanya. Atau ayat lagi ya. Mazmur 50, ayat 10 sampai 12. Mazmur 50 ayat 10 sampai dengan 12. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Punyakulah dunia dan segala isinya. Kalau aku lapar, nggak perlu ngomong kamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Jadi kalau kita ini punya apapun, Anda harus ingat, itu bukan milik pribadimu. Milik siapa itu? Tuhan yang punya. Kita hanya punya kewajiban mengelola dan memelihara. Ada bagian dari itu yang dia berkata, nikmati. Ada bagian dia berkata, kembalikan kepadaku. Saya ingat beberapa bulan sebelum kami menikah, pada waktu itu istri saya doa puasa 2 hari. Hari pertama dia doa untuk diri saya, untuk saya sendiri. Dia doakan, nih calon suamiku ini bakalnya kayak apa sih Tuhan. Dan Tuhan berkata dalam doa puasa, diberi ayat, kepadamu akan kubukakan rahasia-rahasia kerajaan surga. Nah, itu yang ngomong ke saya bilang, wah aku perlu itu. Karena sebagai hamba Tuhan, kekuatan yang paling utama kalau kita melayani orang, di mimbar terutama adalah pewahyuan dari dia. Kalau aku nggak dibukakan rahasianya, aku bisa ngomong apa kepada orang lain. Hari kedua, dia doa puasa untuk dirinya sendiri. Ketika dia doa puasa, Tuhan berkata, diberi ayat, ada wanita-wanita dalam Lukas ya, yang melayani Yesus dan rombongannya dengan kekayaan mereka. Terus saya berkata gini, wah tenanglah, kita ini pasti jadi orang keluarga yang diberkati. Kenapa? Ini bicara soal bendahara kerajaan surga. Kamu akan dipakai memberkati orang lain dengan kekayaan. Nah, Anda jangan salah ngerti. Zaman dulu saya bertobat dan merasa ada panggilan Tuhan. Kondisi gereja nggak seperti hari ini. Ya, dulu orang kalau bilang pendeta itu sudah itu orang-orang yang puasa karena terpaksa. Keuangannya nggak punya apa-apa. Lalu mereka berkata ini orang nggak ada apa-apanya. Sehingga waktu saya mau berkata pada orang tua saya bahwa saya mau jadi hamba Tuhan, yang nentang pertama justru papi saya. Dia berkata, aku tahu gaji pendeta,
Aku tahu susahnya jadi pendeta. Jangan jadi pendeta, dia berkata. Jadi orang kaya. Nanti kamu bisa ngatur pendeta, katanya. Pendeta nggak bisa ngatur orang kaya yang ngatur pendeta. Aku ngerti dalam-dalamnya gereja, dia berkata begitu. Saya nggak tahu benar atau enggak, saya nggak tahu. Tapi dia berkata begitu. Tapi yang jelas saya berkata, saya punya panggilan. Nah, sekian waktu berjalan, ada banyak proses harus dilewati, ternyata tidak seburuk yang saya duga. Sampai satu hari, saudara, itu pada waktu itu harus 95, saya masih ingat. Satu hari saya ditelepon oleh Pak Samuel Elkanah almarhum ya, yang mendirikan Getsemani ini. Ditelepon, dia ngomong sama saya, ini Pak Yusak mau ketemu kamu, Pak Yusak Cipto. Saya nggak terlalu dekat dengan beliau waktu itu. Saya bilang, kenapa? Saya ngerti dia dipakai Tuhan dengan kenabiannya. Dia bilang, Pak Yusak berkata, ada pesan Tuhan buat kamu. Dan dia mau terbang dari Bandung ke Semarang untuk ketemu dengan kamu. Ada 2 orang yang harus ditemui. Jadi dia nggak ada pelayanan, terbang ke Semarang untuk ketemu dengan kami berdua, saya dengan seorang teman, dan dia berkata, ada pesan Tuhan buat kamu dan si teman ini. Waduh, saya ketika dengar begitu ya, pertanyaan pertama gini, dosaku ini apa kira-kira ini? Sampai Tuhan kirim hambanya dari Bandung, khusus terbang, nggak terlalu dekat ngomongin nasihatin firman. Waduh, saya berkata ini apa dosa saya? Saya minta ampun Tuhan, ampun kalau ada dosa yang tidak sengaja, yang tidak kelihatan, yang apa, segala macam lah saudara ya. Singkat cerita, dia ketemu dan dia berkata, aku mau ketemu dengan kamu dan istrimu. Tapi saya bawa juga anak saya yang pertama, si Keisha itu. Lalu kemudian saya masih ingat kami duduk di ruang kebaktian gitu ya. Kami duduk berempat, saya, istri saya, anak saya dengan Pak Yusak. Duduk, saya pikir, wah ini ada apa ini, Pak Samuel disuruh keluar dulu, lalu hanya kami, saya pikir, wah ini serius ini, karena ngomong ada istri saya, ini ada apa? Saya pikir, saya coba periksa hati, apa saya ini korupsi uang gereja, enggak juga lah gereja, masih punya utang, belum kebayar. Apakah saya sama perempuan lain? Ya adalah, mami saya, anak saya perempuan, tapi yang lain enggak adalah, istri saya perempuan, hanya itu aja yang saya punya, yang lain enggak punya, oma, opa sudah meninggal semua. Jadi perempuan lain enggak ada, korupsi apa lagi sih? Apa yang saya ada? Ya memang banyak kekurangannya saya tahu lah. Tapi saya belajar apalah. Kayak George E. kemarin berkata malam-malam, saya ini banyak kekurangan. Di antaranya, aduh, apakah pengampunan saya masih cukup untuk istri saya? Katanya begitu. Karena kalau berantem yang minta ampun saya terus, istri saya nggak pernah minta maaf kepada saya, katanya. Kemarin mau saya doakan, lupa. Tapi dia ngomong bergurau di depan orang banyak. Jadi saya bilang, ini ada apa? Tapi dia setelah duduk, dia ngomong begini. Ini ada pesan Tuhan. Dia bilang, Tuhan berkata, mulai sekarang, kamu harus hidup seperti caraku hidup. Nah, saya berkata, tunggu dulu Pak Yusak. Dalam hal apa? Karena setiap orang itu kan berbeda-beda. Beliau berkata gini, di dalam hal mengelola keuangan. Saya bilang, oke. Pak Yusak kalau mengelola keuangan gimana? Saya bilang. Saya pengen dengar. Terus dia berkata gini, aku ini dulunya super mata duitan. Jadi Tuhan mengelola keuanganku berbeda dengan orang kebanyakan. Lah Pak Yusak gimana caranya? Sederhana. Kalau aku dapat berkat, berapapun, tidak langsung aku gunakan. Saya datang ke Tuhan, tanya Tuhan. Nah saya ngomong begini, tidak ngajari Anda niru saya ya. So, kalau Tuhan tidak mimpin Anda niru seperti hidup saya, jangan, Anda bisa berantakan semuanya. Ikuti sesuai dengan level imanmu, nangkep ya. Tapi saya mau kasihkan esensinya, dasarnya itu apa? Dia berkata gini, kalau aku terima uang, tidak langsung aku pakai. Tuhan, ini uang untuk siapa? Gitu. Sering dia berkata, bukan untuk kamu, berikan untuk A. Lalu aku akan berikan untuk si A. Kalau dia bilang, berikan ke B, aku berikan untuk B. Berikan ke C, aku berikan untuk C. Bagi 3 A, B, C, aku bagi 3 A, B, C. Tapi ada waktu dia berkata, untuk kamu nikmati. Lah aku nikmati, kembalikan dulu apa? Perpuluhannya, sisanya aku nikmati. Nah, dia ngomong terus terang. Kamu harus hidup seperti caraku hidup. Terus dia ngomong ke istri saya, kamu kuat tidak hidup cara begitu? Nah, dia ngomong terus terang, istriku tidak kuat. Kalau aku cerita ke dia, aku baru memberi orang sekian, dia bilang, ya sayang toyang, uang 3 juta kau dikasihkan orang, buat aku kan lebih baik, katanya. Dan Tuhan berkata, kalau begitu istrimu tidak boleh tahu, kamu terima uang berapa. Yang dia boleh tahu hanyalah bagian yang untuk dia. Gitu. Lalu kemudian dia ngomong ke istri saya, kamu sanggup nggak? Kalau tidak sanggup, pakai caraku. Kamu tidak usah tahu yang dia terima berapa. Terus istri saya ngomong begini, Pak Yusak,
Terus saya cerita pengalaman waktu dia doa puasa sebelum kawin. Tuhan, beri saya ayat seperti ini. Dia berkata, ini yang aku tunggu. Karena aku mau belajar bagaimana aku bisa jadi penyalur harta kekayaan surga. Dia bilang, dalam anugerah Tuhan, aku sanggup. Nah, selesai, kami didoakan. Sembahyang, dia berkata, sudah ya, terserah kamu. Kamu kerjakan baik, tidak ya terserah kamu. Karena aku sudah bicara hal ini dengan beberapa orang. Dan semua berkata, tidak sanggup cara begitu. Kalau kamu sanggup, kamu akan dipakai Tuhan. Selesai, dia ngomong sama saya pribadi, dia berkata, aku ini karena bekas mata duitan, tidak bisa pegang uang besar. Mau dijanjiin orang 100 juta aja, semalam tidak bisa tidur, katanya. Sampai akhirnya batal, nggak jadi apa-apa. Tapi dia bilang, aku lihat kamu bisa pegang uang besar. Kalau kamu taat dalam hal seperti ini, nanti kamu lihat hasilnya luar biasa. Nah, sejak hari itu, saudara, saya buat seperti itu hidup saya. Kalau ada orang memberi, saya bilang, Tuhan ini untuk siapa? Nah, itu berlangsung sekian tahun. Sampai jadi darah daging dalam hidup saya. Jadi kalau digerakkan Tuhan, lebih gampang. Jadi gampang sekali, itu jadi bagian. Lama-lama, ketika saya kenal ajaran firman Tuhan ini, saya berkata, oh, ternyata yang diajarkan ke saya itu adalah, saya disuruh menjadi apa? Pengelola. Betul nggak? Karena kalau ada uang masuk, tidak berkata, ini milik saya. Enggak. Saya berkata, ini buat siapa Tuhan? Dan berkali-kali, saya berkata terus terang ini, berkali-kali, dia berkata, bukan buat kamu. Serahkan kepada si A. Bukan buat kamu. Untuk si B, berkali-kali. Bahkan dalam jumlah uang puluhan juta pernah terjadi. Saudara. Masuk 30-40 juta. Saya bilang, Tuhan ini buat siapa? Secara manusia kan langsung, haleluya. Kan, saudara. Enggak bisa gitu. Dia bilang, bukan buat kamu. Untuk ini, serahkan orang lain. Bayangin. Itu berkali-kali saya alami. Tapi didikan seperti itu, saudara, membuat secara sekarang naluri manusia saya dan istri saya keluar. Kalau ada berkat, kita ngerti ini belum tentu milik kami. Tapi anytime Tuhan berkata, salurkan ke sini, ke situ. Itu dengan cepat kita bisa mentaati. Didikan bertahun-tahun. Saya sudah ngalamin 7 tahun dengan Tuhan. Nah, ternyata itu hasilnya luar biasa. Satu hari saya ketemu dengan satu anak Tuhan, dengan Pak Yusak bertiga ngobrol. Dia berkata gini, dia panggil Pak Yusak. Wah, dia diberkati luar biasa sekarang. Dia bilang ini, aku kok tidak? Pak Yusak berkata apa? Aku sudah pernah ngomongkan ke kamu, supaya kamu hidup seperti caraku hidup. Kamu bilang tidak mau, dia bilang mau. Kamu lihat hasilnya? Iya. Tapi aku nggak kuat, sampai sekarang lihat kenyataan gitu loh. Tetap aku nggak bisa. Nah, dengar baik-baik saudara. Itu butuh kasih karunia Tuhan. Tapi juga butuh understanding. Anda harus paham betul. Bahwa apapun yang di tangan kita hari ini, itu bukan milik kita. Milik siapa? Milik Tuhan. Kita hanya mengelola. Gereja tak buat begitu. Nah, dengar baik-baik ya. Caranya bagaimana? Bukan soal kita nggak ada aturannya. Oh, di gereja, saudara, itu ada aturannya. Di mana kita ini sebetulnya punya sistem. Ya. Kalau Anda perhatikan waktu kami ada bagian keuangan, di mana saya punya porsi sekian persen dari gereja itu boleh ditaburkan keluar. Ngerti? Nah, saya punya otoritas untuk nabur keluar sampai sekian puluh persen dari kas gereja, dari budget gereja. Dan itu kalau tidak digunakan untuk pribadi, saya punya otoritas. Kalau saya berkata, taburkan ke sini, taburin. Sehingga, tapi tetap saya ngomong dengan yang lain. Kalau jumlah besar sekali, saya ngomong dengan yang lain. Dan biasanya, basically mereka setuju. Dari waktu ke waktu. Ya, jadi orang yang murah hati, bebas dari belenggu begitu-begitu, itu nikmat, hidupmu nikmat. Tidur sambil senyum dengan tenang di hadapan Tuhan. Kalau Anda kikir, tidurmu pun gitu. Ekspresi kekikiran di dalam kita. Ingat loh, kita hanya pengelola. Anda mau siap, Tuhan datang jadi pengelola. Ayat berikutnya. Hagai pasal 2 ayat 9. Hagai 2 ayat yang ke-9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amen. Kepunyaankulah emas dan kepunyaanku perak. Tuhan berkata, itu Tuhan yang berkata. Semuanya Tuhan yang punya.
1 Tawarikh 29 ayat 14. Lihat bagaimana Daud tahu diri. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi persembahan yang mereka berikan dari mana asalnya, saudara? Dari Tuhan. Tahu diri dia. Nah, kita seringkali lupa diri. Anda mesti belajar, dia ngerti kita hanya pengelola. Kita hanya pengelola. Tidak lebih dan tidak kurang, kita hanya pengelola dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi dengerin ya saudara ya, ini saya ngomong terus terang. Anda harus belajar dari kecil. Anda sudah dengar begini ya, saya punya banyak teman yang dengar seperti ini. Tapi untuk mereka ikut seperti itu, total, berat. One by one saya perhatikan. Belum seluruhnya bisa berkata, ya kami hidup seperti ini. Nggak bisa. Karena ingat lagi ya, uang itu mengekspresikannya di dalam saudara. Nggak bisa. Anda tidak bisa bermain-main dengan Tuhan seperti itu. Berpolitik dengan Tuhan seperti itu. Tidak ada gunanya. Daud berkata, yang kami bisa berikan kepadamu Tuhan, semuanya berasal daripadamu. Dia tahu diri. Itu bukan miliknya, milik Tuhan. Kalau kami bisa memberi seperti ini, itu karena kemurahan Tuhan. Coba lihat lagi. Sekali lagi ya, 1 Tawarikh 29. 1 Tawarikh 29, ayat berapa tadi? 14. Coba dilihat sekali lagi, karena ini ada bagian yang Anda tidak boleh miss dengan ini. 1 Tawarikh 29, ayat yang ke-14. Silakan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Coba teruskan sampai 19. Ini luar biasa ini. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah, bagi namamu yang kudus, adalah dari tanganmu sendiri. Amen. Lihat ya, semua yang kami sediakan ini, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus, adalah apa? Dari siapa? Tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Luar biasa. Terusin lagi. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Lihat. Allah menguji hati. Kalau Anda tidak tulus, tidak sukacita, dia ngerti itu. Terusin lagi. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya, teruskan. Nah, ini ya bagus. Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah apa? Peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian luar ini. Biasa ini. Dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Lihat, luar biasa. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Luar biasa ini. Coba saya ulang lagi ayat 18 ya. Anda perhatikan kitamu. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya apa? Kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Uang itu ekspresi hati, saudara. Dan dia minta pelihara kecenderungan hati seperti ini, yang dengan tulus, dengan sukacita, memberi dan sadar bahwa ini asalnya daripadamu. Kalau Anda bisa punya hati seperti ini, Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Ya, kita hanya pengelola harta surgawi. Lihat contoh berikutnya, Matius 21 ayat 33 sampai 41. Matius 21 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-41. Lihat, kita ini pengelola saja. Matius 21 ayat 33 sampai 41. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur
dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang pada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Lihat, ya, yang Tuhan cari itu pengelola yang tidak makan sendiri, karena itu bukan miliknya. Jadi gambarannya bagus. Kebun anggur ya, sewain penggarap. Nanti tuan ini yang punya akan datang untuk ambil bagiannya. Ada bagi hasil. Itu milik saya, kamu kerjain, bagi hasil. Tapi rupanya penggarap-penggarap yang pertama ini jahatnya luar biasa. Dia utus hambanya datang, ambil bagiannya, lempari batu. Datang lagi, lemparin batu. Dia berkata, anakku lah yang aku kirim. Anaknya datang, dibunuh. Memang Yesus bicara soal kematiannya, salibnya, dan orang-orang Farisi. Tapi sisi lain, dia mau berkata, dalam urusan pengelolaan kekayaan surga, hal yang sama berlaku. Dia ingin serahkan kekayaannya kepada orang yang mau menggarap, dan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Nah, di sini Anda harus mengerti, itulah hati Tuhan sebetulnya. Nah, banyak anak Tuhan tidak ngerti. Saya ingat satu kali, saudara, ada peristiwa bagus sekali. Ada seorang anak Tuhan datang ke tempat saya. Waktu itu begini, saya lagi berdoa, Tuhan, aku mau ajak anak-anakku liburanlah ke Amerika. Tapi kan bayar semua dengan duit, tidak cukup dengan bahasa roh. Lalu Anda mesti bayarkan ke travel agent-nya. Saya butuh ribuan dolar untuk bayar tiket keluarga saya. Dan saya berdoa, kalau boleh Tuhan, aku ingin ke Amerika liburan sama anak-anak. Saya ingin setiap kali memberikan wawasan kepada mereka, ajari lihat dunia lain, supaya mereka bisa ngerti dunia tidak sesempit yang mereka pikir. Jadi banyak hal di luar. Lalu setelah itu, saya dengar Tuhan berkata, nanti aku berkati kamu. Nah, perhatikan ya, dia berkata, nanti aku berkati kamu. Nggak lama, seminggu kemudian, datang suami istri ke tempat saya di kantor. Dia bilang, Pak, ini nggak pernah kami alami. Tapi dia berkata gini, kami ini diam-diam nabung dolar, Pak. Terkumpul 1.000 dolar. Dan dia berkata, waktu kami berdoa, Pak, Tuhan berkata, ini buat Bapak. Loh, buat saya? Iya. Dia tidak tahu bahwa saya akan ke Amerika. Dia berkata, ini buat Bapak. Oh, boleh. Tapi saya berkata gini, aku mau doa dulu ya. Nanti itu siapa? Ya nggak terserah Bapak lah. Pokoknya saya serahkan ini buat Bapak. Ya saya dari mana? Saya bawa pulang. Bawa pulang, saya ngomong sama istri saya, ada orang ngasih kita 1.000 dolar. Ayo sembahyang, ini buat apa? Jadi kami sembahyang, doa. Tidak ada jawaban. Nah nggak ada jawaban, ya saya bilang, ya sudah, jangan dipakai. Karena tidak ada jawaban. Ya, saya berkata, nanti minggu, kalau perlu kita akan ambil perpuluhannya dulu, berikan ke Tuhan, tapi yang ini jangan dipakai ya saya. Singkat cerita, saya berikan perpuluhannya 100 dolar. Dan di rumah kami ada uang dolar sisa, waktu itu 100 juga, saya masukkan jadi 1, kembali 1.000 lagi kan saudara. Nah, 2 minggu setelah itu, ada tamu hamba Tuhan datang. Ya khotbah, terus ada waktunya persembahan. Nah, waktu akan persembahan diedarkan, saya berdoa, Tuhan, Engkau minta berapa dari hidupku? Berapa yang harus aku persembahkan hari ini? Istri saya doa yang sama. Lalu kemudian
Dia dapat dari Tuhan. Tuhan berkata begini, yang $1.000 berikan kepadaku. Saya berkata dalam hati, padahal kami butuh untuk ke Amerika. $1.000 nggak cukup. Tapi dia berkata, yang itu berikan kepadaku. Saya bilang, oke, tulis $1.000. $1.000. Ini harus rundingan suami istri. Kasih bahasa tangan kita pakai mata gini-gini, tahulah. Oke, tulis $1.000, masukkan. Sore kebaktian lagi, berikan $1.000. Boom, selesai, habis. Tidak ada lagi di tangan. Saya bersaksi kepada Anda. 1 bulan setelah itu, sekeluarga kami benar-benar bisa ke Amerika. Kami bayar kontan semuanya, tidak ngutang, tidak kredit, tidak nunggak pembayaran. Sebelum berangkat, saya bayar semua, saya lunasi semuanya. Dan Tuhan limpahi kami lebih dari cukup sebulan bisa jalan-jalan kemana-mana dalam anugerah Tuhan. Bisa. Bayangin, luar biasa Tuhan.